Sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, coba anak-anak perhatikan ke samping kiri dan juga kanan kalian. Apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Iya, hadir semua ya. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu mau mengajak kalian untuk kita menyanyikan satu lagu. Lagu ini berjudul Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tetapi anak-anak, liriknya kita ganti dengan Kalau Kau Suka Belajar. Siap semua? Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar bilang hore, hore. Kalau kau suka belajar bilang hore, hore. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar bilang hore, hore. Ye, terima kasih anak-anak. Baik, apakah kalian sudah siap untuk masuk dalam pembelajaran kita hari ini? Oke, sudah siap ya. Sesuai dengan materi kita minggu lalu tentang berbagai jenis makhluk hidup, dan hari ini kita akan belajar sama-sama membahas materi tentang makhluk hidup dan kehidupannya dengan topik proses terjadinya kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Anak-anak yang hebat, belajar itu bukan untuk harus menjadi anak yang pintar di kelas, tetapi belajar itu untuk membuat versi diri kalian menjadi lebih baik dari kemarin. Kadang kalian merasa susah, tidak apa-apa. Ulat juga merasa susah waktu dalam kepompong, tetapi setelah itu dia menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi. Dan setiap soal yang kalian kerjakan, setiap kata yang kalian baca, itu akan membuat otak kalian semakin kuat dan siap untuk terbang tinggi. Jadi, jangan menyerah. Kalian punya sayap. Tinggal kalian pakai dengan rajin belajar agar kalian bisa terbang tinggi menggapai impian kalian sama seperti kupu-kupu. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu dari mana kupu-kupu berasal? Dan apakah kupu-kupu itu dia langsung menjadi kupu-kupu atau tidak? Baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu pegang saat ini. Ini adalah proses metamorfosis terjadinya kupu-kupu. Kupu-kupu itu dia tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi dia harus melewati 4 tahap yang namanya metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah telur. Awalnya kupu-kupu betina bertelur di daun. Telurnya sangat kecil dan di dalam telur itu sudah ada calon ulat. Lalu yang kedua adalah ulat atau larva. Setelah 3-7 hari, telur menetas dan menjadi ulat kecil. Dan tugas ulat cuma satu, yaitu makan. Ulat akan memakan daun agar badannya cepat besar dan kuat. Dan kulit ulat akan berganti beberapa kali karena badannya yang terus bertumbuh. Lalu yang ketiga adalah kepompong atau pupa. Kalau sudah cukup besar, ulat akan membuat rumah kecil dari dirinya sendiri. Namanya adalah kepompong atau pupa. Dan di dalam kepompong ini, ulat terlihat diam saja, tetapi sebenarnya di dalam sana
tubuhnya sedang berubah menjadi kupu-kupu, dan ini adalah tahap yang paling ajaib. Lalu yang keempat adalah kupu-kupu dewasa atau imago. Setelah 1-2 minggu, dari kepompong keluarlah kupu-kupu yang sangat cantik dengan sayap yang indah. Sayapnya masih basah dan juga lemas, dan setelah mengering, maka kupu-kupu bisa terbang, mencari bunga, dan memulai siklusnya lagi dengan bertelur. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit kepada kalian bagaimana dan dari mana kupu-kupu itu berasal. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba anak-anak sebutkan 4 tahap metamorfosis kupu-kupu. Ya, betul sekali. Telur, ulat, kepompong, dan juga kupu-kupu dewasa. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Di mana kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya? Ya, betul sekali, pada permukaan daun. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa kupu-kupu yang cantik awalnya juga pernah menjadi ulat kecil yang rajin berusaha. Begitu juga dengan kalian. Setiap ilmu yang kalian pelajari hari ini adalah langkah kecil untuk menjadi pribadi yang hebat di masa depan. Jadi jangan takut akan kesalahan kalian dan jangan takut susah. Teruslah belajar, berusaha, karena kalian semua punya potensi untuk terbang tinggi sama seperti kupu-kupu. Terima kasih anak-anak untuk semangat dan partisipasi kalian hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat siang dan sampai jumpa lagi di minggu depan. I just had to let you know you're